Oke. Silakan dibaca. Baik, sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita masih dalam kajian Bidayatul Hidayah, salah satu karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengarungi kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas di dalam mukaddimahnya bagaimana niat menuntut ilmu dan bagaimana bagaimana adab seseorang yang menuntut ilmu. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang takwa, mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala harus melalui sifat takwa, dan takwa itu terbagi menjadi dua hal, yaitu takwa lahiriah dan takwa batiniah. Takwa lahiriahnya sudah kita tuntaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu dengan mengikat anggota badan kita, kehidupan kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti diantaranya masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, bangun tidur, waktu kita tidur ada adab-adabnya, ada doa-doanya. Kemudian ketika kita keluar dari rumah, ketika menuju ke masjid, ketika masuk ke masjid, ketika di dalam masjid, ketika keluar dari masjid, ketika masuk ke kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi, ketika menyucikan diri dari hadas kecil, menyucikan diri dari hadas besar, dan semua itu, adab-adab itu memerlukan amal. Makanya ilmu yang kita pelajari ini sama sekali bukan ilmu yang ditujukan untuk memuaskan intelektualitas kita. Ilmu yang kita pelajari ini dan ilmu para ulama terdahulu, ilmu para salaf pendahulu yang soleh, ilmu para sufi, yaitu ilmu how to semuanya. Ilmu bagaimana kita menjalani hidup supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pinter-pinteran, bukan untuk memuaskan intelektual kita, bukan untuk mencari ketenaran, tetapi memang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca buku mereka hanya untuk memuaskan intelektualitas, saya kira tidak ada yang terpuaskan intelektualitasnya, karena bukunya ditulis sederhana, memudahkan setiap pembacanya. Mereka yang membaca buku ini kemudian tidak ada niat untuk menghafalkannya, sepertinya tidak mencapai tujuan ditulisnya buku ini. Tujuan ditulisnya buku ini adalah untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita menginjak kepada takwa berikutnya. Takwa lahiriah sudah kita pelajari. Di antaranya juga takwa lahiriah mempelajari
bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara puasa yang benar, dan bagaimana tata cara mendirikan sholat Jumat, sholat berjamaah. Ini semua sudah lewat, sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu takwa batiniyah. Takwa batiniyah yang sudah kita pelajari adalah menjaga seluruh anggota badan kita dari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita pelajari juga. Ada 7 anggota badan yang harus kita jaga. Kata Imam Ghazali, siapa yang tidak menjaga 7 anggota badannya, maka dia akan masuk ke neraka dari 7 pintu yang manapun. Karena anggota badan yang kita jaga ada 7, dan pintu api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ada 7. Siapa yang menjaga 7 anggota badannya, faqad zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang menjaga 7 anggota badannya itu, maka dia telah terselamatkan dari terkaman api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad faza, dan itulah orang yang sukses, itu orang yang beruntung, seperti yang disebutkan di dalam ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad faza. Itulah orang yang sukses menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beruntung, itu orang yang berhasil. 7 anggota badan itu adalah kedua mata, kedua telinga, mulut, kemudian kedua tangan, perut, lalu kemaluan, dan kedua kaki. Sekarang kita masuk ke pembahasan maksiat hati. Maksiat fisik sudah kita bahas. Al-qaul fi ma'asi al-qalb. Bab mengenai maksiat-maksiat hati. Ini juga harus kita jaga, sebab takwa itu menjaga anggota badan dan menjaga hati. I'lam, ketahuilah, anna sifatil madmumah fil qalb katsira. Sesungguhnya sifat-sifat tercela di dalam hati itu sangat banyak sekali. Sebagian ulama ada yang mengatakan, seperti Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dia mengatakan tabiat jelek yang ada di dalam hati seseorang itu ada 360 tabiat. Ada 360 urat cabang tabiat. Dan seseorang tidak bisa mencapai kedudukan, peningkatan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia berusaha menundukkan 360 tabiat jelek yang ada di dalam hatinya. As-sifatil madmumah fil qalb katsirah. Sifat-sifat tercela itu yang ada di dalam hati katsiratun, sangat banyak sekali. Wa tariqu tadhhiril qalbi min radha'ilha tawilatun. Dan cara atau usaha untuk menyucikan hati dari hal-hal yang tercela itu, dari hal-hal yang rendah itu, dari hal-hal yang hina itu, tawilatun, membutuhkan waktu yang panjang. Membutuhkan waktu yang panjang, tidak mudah. Sebab hati itu isinya lintasan yang kita tidak bisa mengendalikannya seperti kita mengendalikan fisik kita. Kalau fisik ini kita bisa mengendalikan secara langsung. Kalau fisik ini kita bisa mengendalikan secara langsung. Mata, kita pejamkan mata, kita tundukkan. Mulut kita, tutup mulut kita, berhenti dia dari hal-hal yang tercela. Begitu juga tangan, begitu juga telinga, begitu juga kaki, perut, dan kemaluan. Tapi kalau hati, ini lintasan-lintasan yang jumlahnya banyak sekali dan tabiat-tabiat yang tidak bisa dikendalikan begitu saja seperti fisik kita.
Jadi usaha untuk memperbaiki hati itu lebih sulit daripada berusaha memperbaiki fisik. Makanya kalau orang mau memperbaiki hati tapi fisiknya belum pernah dicoba untuk diperbaiki, maka biasanya orang ini akan mencapai kegagalan dalam memperbaiki hatinya. Karena yang mudah dikendalikan saja, dia tidak bisa mengendalikan, bagaimana dengan yang sulit untuk dikendalikan. Wa tariqu tadhhiril qalbi min radha'iliha tawilah. Usaha untuk menyucikan hati dari hal-hal yang tercela itu sangat panjang, bukan sebentar, bukan 1 hari 2 hari, bukan 3 hari 4 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi akan memakan waktu. Wasabilul ilaji fiha ghamidun, dan jalan untuk mengobati tabiat hati itu ghamid, sangat rumit, sangat kompleks. Jadi jangan kita baru berusaha sebulan 2 bulan kemudian bertanya, kok saya masih punya lintasan ini ya? Atau bahkan kita berusaha setahun 2 tahun, kok saya masih tetap berprasangka buruk terhadap orang ya? Atau kita baru berusaha berapa bulan, lalu kita bertanya-tanya, kok masih ada ya lintasan sombong di dalam hati saya? Memang ini tidak mudah untuk ditundukkan. Jadi perjuangannya memang besar untuk melawan sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati itu. Ghamid, kompleks, rumit. Waqad indarasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wa ishtighalihim bi zakharifid dunya. Boleh jadi wa ishtighalihim bi zakharifid dunya. Ya, maksudnya boleh jadi ilmu dan amal manusia ini akan habis untuk memperbaiki hati ini, mempelajari dan memperbaiki hati seseorang ini. Jadi boleh jadi saya ketika mau mempelajari hati saya akan mencurahkan dan menghabiskan ilmu dan amal saya untuk memperbaiki semua itu, karena manusia itu lebih mudah lalai daripada ingat. Li ghaflatil khalq an anfusihim. Karena manusia ini lebih mudah dia menjadi lalai karena nafsu mereka. Wastighalihim bi zakharifid dunya, dan karena kesibukan mereka terhadap perhiasan dunia. Jadi sarana yang menjadikan timbulnya sifat-sifat tercela di dalam hati seseorang itu sangat banyak sekali. Di antaranya jiwa manusia itu sendiri, ego yang ada di dalam dirinya, syahwat yang ada di dalam dirinya, dan juga gemerlap dunia ini. Dan itu yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menundukkan sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita. Makanya di dalam ayat disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian untuk menguji kalian siapa yang terbaik di antara kalian amal perbuatannya. Kemudian di dalam ayat disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha di jalan kami, maka pasti kami akan memberikan petunjuk bagi dia jalan menuju kepada kami. Habib Ali Ibn Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya dia mengatakan inti mujahadah yang disebut di dalam ayat itu, inti mujahadah yang disebutkan di dalam ayat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menundukkan segala tabiat tercela yang ada di dalam diri kita, di dalam fisik dan di dalam
hati kita. Dan itu bukan perkara yang seperti membalikkan tangan. Perlu proses, perlu waktu, perlu kesungguhan, perlu kesabaran, dan perlu ilmu pengetahuan. Makanya kita membaca buku ini diajari oleh Al-Imam Ghazali bagaimana cara menundukkan hati, tinggal nanti kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Waqad istaqsayna dzalika fi kitab Ihya'i Ulumiddin fi Rub'il Muhlikat wa Rub'il Munjiyat. Kami, kata Imam Al-Ghazali, telah menjabarkannya. Istaqsayna itu maksudnya menulisnya secara panjang, ya. Menjabarkannya, menulisnya secara rinci bagaimana caranya menundukkan sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita ini di dalam kitab yang beliau tulis, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan mengkaji juga kitab Ihya Ulumuddin. Tapi dimulai dulu dari Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah kan artinya permulaan. Jangan tahu-tahu ke Ihya Ulumuddin, dari Bidayatul Hidayahnya dulu. Kata seorang ulama, man la ya'mal ma fil bidayah la yasil ila nihayah. Siapa yang tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka mustahil dia akan mencapai puncak hidayah. Kalau mau mencapai puncak hidayah, amalkan dulu ini pokok dari hidayah itu, permulaan dari hidayah itu. Nah, nanti kalau siapa yang mau membahasnya secara rinci, kata Imam Ghazali, kami telah menulisnya bagaimana menundukkan sifat-sifat tercela itu di dalam secara rinci di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab Rub'ul Muhlikat wa Rub'ul Munjiyat, di bab pembahasan mengenai hal-hal yang membinasakan diri dan hal-hal yang menyelamatkan. Walakinna nuhadziruka al-an thalatha min khaba'ithil qalb. Tapi di dalam kitab ini bukan kitab Ihya. Kalau kitab Ihya ditulis secara rinci oleh Imam Ghazali, memang dia menginginkan menulisnya secara rinci. Tapi di dalam kitab ini, pada mukaddimahnya Imam Ghazali sudah menjelaskan bahwa dia akan menulis kitab yang ringkas supaya bisa dipelajari oleh setiap murid dalam permulaannya, ketika dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Ghazali, di dalam kitab ini kita hanya akan memperingatkan kalian, memperingatkanmu, kata Imam Ghazali, nuhadziruka al-an, yaitu sekarang, yaitu di kitab ini, salatan min khaba'ithil qalb. Hanya 3 saja sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau yang di Ihya akan dirinci sifat-sifat hati yang saya sebut tadi. Tapi kalau di kitab ini, kata Imam Ghazali, cukup saya akan mengingatkan dulu 3 sifat tercela hati. Hiya al-ghalibatu ala mutafakkihati al-asr. 3 sifat itu yang biasanya umumnya terdapat bagi mereka yang mau mempelajari agama. Mengapa 3 hal ini disampaikan? Litakhudha hidraka minha, agar kalian, wahai penuntut ilmu, wahai orang yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kalian menjaga diri kalian dari 3 sifat itu. Berhati-hati dari 3 sifat itu. Fa innaha muhlikatun fi anfusiha. Sebab 3 sifat itu memiliki madarat, membinasakan jiwa pemilik sifat tadi, penyandang sifat tadi. Kalau sampai ada di dalam diri seseorang salah satu di antara 3 sifat itu,
akan membinasakan penyandang sifat tadi. Jadi kenapa yang dipilih cuma 3 sifat ini? Karena 3 sifat ini yang paling pokok. Artinya bukan yang lain tidak harus kita perhatikan, yang lain juga harus kita perhatikan, tapi 3 sifat ini yang pokok. Wahia ummahatun li jumlatin minal khaba'ith siwaha. Dan 3 sifat ini termasuk induknya, ummahat, induk, li jumlah minal khaba'ith siwaha, induk dari segala penyakit hati selain 3 sifat ini. 3 sifat yang mau disebutkan oleh Imam Ghazali ini adalah induk dari setiap penyakit hati. Jadi ini yang paling penting. Sebelum kita mempelajari sifat-sifat tercela hati yang lainnya, yang pertama harus kita pelajari 3 sifat ini, karena ini induknya. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid, boleh jadi jika engkau mati induknya, maka anak-anaknya juga akan ikut mati. Jadi 3 sifat ini yang penting. Apakah 3 sifat tercela hati itu? Yang kata Imam Ghazali merupakan induk dari penyakit hati yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang umumnya menjangkiti hati penuntut ilmu. 3 sifat itu, wahia, 3 sifat itu adalah yang pertama al-hasad, sifat hasad. Nanti akan kita bahas secara rinci apa itu sifat hasad. Yaitu secara letterlek artinya sifat hasad yaitu iri hati, dengki, iri hati. Yang kedua, wa ar-riya. Riya itu sifat pamer, penjilat, melakukan sesuatu, mencari perhatian selain perhatian ukhrawi, perhatian duniawi yang dia cari. Melakukan sesuatu bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal ujub, sifat ujub. Sifat ujub itu adalah sifat bangga diri. Kalau di dalam kitab Adab Sulukul Murid, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyimpulkan 3 sifat itu, al-hasad, ar-riya, sama dengan Imam Ghazali, tapi yang ketiga bukan al-ujub, yang ketiga al-kibir, sombong. Sombong sama bangga diri itu mirip-mirip ya. Cuma kalau sombong perlu orang di depannya, kalau enggak kan kita enggak bisa menyombongkan diri kita. Tapi kalau bangga diri tidak perlu orang, membanggakan diri kita tanpa ada orang di depannya. Misalnya kalau sifat sombong itu seseorang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Tepatnya adalah ucapan iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Kalau ada di dalam hati kita kata-kata aku lebih baik dari dia, maka kita terjangkiti sifat sombong. Dengan disertai unsur meremehkan ya. Disertai unsur meremehkan orang lain. Tapi kalau sifat ujub, ya dia merasa dirinya hebat, kagum, mengagumi dirinya sendiri tanpa membandingkannya dengan orang lain. Nah, nanti secara rinci akan kita bahas satu persatu mengenai 3 sifat yang menghancurkan, membinasakannya. Lanjutkan. Fajtahid. تعلم كيفية القدر من بقيتها من رفع المملكات فإن عجزت عن هذه فأنت عن غيرها عاجز ولا تظنن أنه كسبه وثنية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهويان متبع وإعجاب المرء بنفسه. Baik.
Fastahid fi tadhiri qalbika minha. Maka berusahalah kalian untuk menyucikan hati kalian dari 3 sifat yang tercela ini dengan bersungguh-sungguh, bukan yang dinamakan ijtihad yang disebut di dalam ayat yang juga saya baca tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yaitu usaha yang menjadi pekerjaan pokok hidup kita. Lebih daripada ketika kita menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit fisik. Setiap manusia tentunya akan menjaga dirinya dari penyakit-penyakit fisik. Menjaga dirinya, misalnya di depan sana ada orang terkena penyakit influenza. Nggak mungkin kita mendekat ke orang itu, kemudian kita abaikan diri kita sehingga kita besoknya bisa tertular, bisa terkena sakit influenza. Atau di depan sana ada orang sakit kulit, terkena penyakit kulit yang menular misalnya. Lalu kita tenang saja ketika orang itu mendekat kepada kita, kita tenang saja membiarkan dia mendekat kepada kita sehingga kita bisa tertular. Gak mungkin kita akan menjadi tenang. Kita pasti akan repot menghindar dari penyakit itu. Atau ketika tersiar kabar tersebar virus A, virus B, memerintahkan kita untuk berhati-hati. Zaman beberapa tahun yang lalu kan ada pengumuman beberapa kali itu, sampai akhirnya orang keluar pakai masker mau menjaga dirinya dari terjangkiti virus tadi. Siapa yang terjangkiti virus tadi, dia akan menderita penyakit beberapa saat lalu mati. Takut kita mendengar kabar itu, kemudian kita menjaga diri kita dari penyakit-penyakit fisik tadi. Padahal fisik kita ini kita jaga atau tidak kita jaga, pasti dia akan rusak. Pasti akan rusak. Kita menjaga fisik kita dari segala macam virus, segala macam penyakit, pasti akan sakit. Kita menjaga fisik kita, badan kita dari segala orang yang berpenyakit menular. Kita jauhi orang yang berpenyakit menular, pasti kita juga suatu saat akan tertular. Dan ujung-ujungnya fisik itu mengalami kerusakan. Kita jaga seperti apa, dia akan mengalami kerusakan. Di antara manusia ada yang menjaga dirinya dari penyakit, ada yang menjaga dirinya. Manusia ini, setiap manusia punya tabiat menjaga dirinya dari kematian. Menjaga dirinya dari kematian setiap manusia. Kalau dia sakit, makanya dia berobat. Gak ada manusia sakit kemudian dia santai, tenang. Dia pasti akan berusaha sembuh, karena penyakit fisik itu dia rasakan tidak enak di badannya. Dia sakit pusing saja, dia akan berusaha minum obat macam-macam supaya segera sembuh. Apalagi kalau sakitnya lebih parah dari itu. Nah, setiap manusia menjaga dirinya dari kematian. Dia akan menjaga fisiknya supaya tidak terjatuh. Dia menjaga fisiknya supaya tidak tertabrak di luar sana. Dia menjaga fisiknya supaya tidak tersakiti. Dan bahkan manusia dari menjaga dirinya dari kematian itu, dia menjaga fisiknya juga dari penuaan. Dari penuaan. Berapa banyak manusia berusaha menjaga rambutnya supaya tidak rontok, ya lama-lama rontok juga. Menjaga giginya supaya tidak tanggal, lama-lama dia tanggal. Menjaga kulitnya, ya Allah, obat-obat kecantikan buat wanita ini sudah berapa produknya, supaya tidak tua, supaya tidak keriput, supaya tidak ada hitamnya di kulit, supaya itu semua gagal. Gak ada satu obat pun sampai sekarang yang bisa mencegah manusia supaya tidak tua. Semua pasti akan dilumat oleh waktu. Semua pasti akan digilas oleh penuaan. Semua pasti akan mengalami rasanya tua. Dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat awalam nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Bukankah orang-orang
bukankah hamba-hamba nu'ammirhu yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil khalq, tapi kami buat bentuk tubuhnya kebalikan dari umurnya. Umurnya bertambah, bentuk tubuhnya turun, kualitasnya turun. Umurnya tambah, bentuk tubuhnya kualitasnya jadi turun. Makanya manusia katanya dari lahir, waktu dia lahir badannya melengkung. Kemudian ketika dia bertambah besar, kuat, dia tegap. Ketika mencapai umur tertentu, dia mulai menjadi tua, kembali melengkung lagi tubuhnya. Matanya waktu lahir tidak awas. Tambah umur dia jadi tajam penglihatannya. Bertambah lagi umurnya lewat menuju ke masa tua, berkurang penglihatannya. Begitu juga pendengarannya. Begitu juga seluruh tubuhnya akan berkurang. Dan ujung-ujungnya tubuh ini semuanya fana, akan mengalami kematian. Berapa banyak manusia yang hidup sekarang menjadikan pekerjaan pokoknya adalah menjaga fisik yang pasti akan rusak. Pekerjaan pokoknya ini menjaga fisiknya dari segala macam penyakit, padahal dijaga pun dia pasti akan rusak. Dan berapa persen manusia yang hidup lebih mementingkan hatinya daripada fisiknya? Bukan berarti fisik itu tidak penting dijaga. Kita harus menjaga fisik kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tubuh fisik kita ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukuri, harus kita jaga. Tapi yang lebih penting dari fisik itu adalah hati. Menjaga hati kita. Pentingnya sampai di mana? Pentingnya, kadarnya terlalu jauh bedanya menjaga fisik dengan menjaga hati ini. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang paras kalian, tidak memandang fisik kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati kalian. Hati kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang menjaga penampilan fisiknya, tapi dia tidak pernah memperhatikan penampilan hatinya yang selalu setiap saat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang tidak ada Tuhan selain Dia. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala yang memandang, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, selalu 24 jam memandang hati kita. 24 jam Allah memandang hati kita itu kapan, berapa persen rapinya hati kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa persen dalam 24 jam itu hati kita itu cantik, indah dipandang Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita memperhatikan fisik kita yang dipandang orang gak mungkin 24 jam. Fisik kita ini dipandang orang lain paling berapa detik. Kita duduk di dalam satu forum saja dengan orang lain, gak mungkin dia matanya manteng terus lihat kita, terus lihat wajah kita, enggak. Paling dia lihat kalau dikumpul-kumpulkan dalam satu forum itu beberapa menit lah. Dalam satu forum yang panjang gitu ya. Dalam satu forum yang panjang 5 jam atau 6 jam duduk bersama, paling dia lihat fisik kita ini cuma beberapa menit saja. Selebihnya dia pasti akan sibuk melihat benda-benda yang lain yang di sekitar kita. Lihat baju kita, lihat kursi, lihat atas, lihat fisik kita ini, wajah kita ini cuma diperhatikan beberapa saat saja. Kalau kita mau tahu itu, kita mau tahu anak kita sendiri saja. Wajah yang paling sering kita lihat di dunia ini, anak kita sendiri. Mungkin lebih sering kita lihat daripada ibu kita sendiri. Karena itu anak kita sendiri kan. Bisa tidak kita menjelaskan ciri-ciri wajahnya anak kita? Belum tentu. Ada apa ciri khas di wajah anak kita? Belum tentu. Itu menunjukkan
kita tidak lama-lama memandang wajah anak kita. Jarang kita memandang wajah anak kita. Padahal itu orang yang paling penting di dalam hidup kita dan paling sering kita lihat wajahnya dari mulai lahir sampai sekarang ini. Tapi kita suruh menjelaskan secara detail wajahnya, nggak bisa kita, karena menunjukkan kita jarang melihat wajah anak kita. Nah, lalu untuk apa kita perhatikan fisik ini? Bukan tidak harus memperhatikan ya, maksudnya boleh memperhatikan, tapi ini bukan tumpuan hidup kita, fisik ini. Fisik ini bukan tumpuan hidup kita. Tumpuan hidup kita ini adalah hati yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah makna jihad. Itulah makna jihad yang disebut di dalam ayat suci Al-Quran, menyucikan hati kita dari hal-hal yang tercela dan menghiasinya dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, giliran masalah hati, nggak mau berusaha, cuma berdoa saja. Ya Allah, cuma berandai-andai saja. Coba saya ini nggak ada ya sifat prasangka buruk di dalam hati saya ini, kan enak. Coba saya ini jadi orang nggak sombong, enak ya. Bagaimana ini kok saya ini tetap sombong, tapi usaha untuk menundukkan sifat itu nggak ada. Tapi giliran wajah, berusaha dia. Coba kalau giliran wajah dia doa, ya Allah kasih saya make up yang baik tanpa usaha. Nggak mungkin kan, dia harus berusaha. Wajah saja yang bisa kita raba, kita harus berusaha supaya mengindahkan wajah kita. Apalagi dengan hati, usahanya harus lebih daripada usaha wajah itu. Makanya kata Imam Ghazali, fajtahid fi tadhiri qalbika minha. Bersungguh-sungguhlah kamu, jadikan itu tujuan hidup kamu. Kalau mau diet, diet hati. Kalau mau sehat, sehat hati. Kalau mau mempercantik, mempercantik hati. Fajtahid fi tadhiri qalbika minha. Orang zaman sekarang senamnya untuk fisik, dietnya untuk fisik, indahnya untuk fisik, makannya, menu makan diatur semuanya dari pagi sampai malam. Bukan cuma pagi saja, Senin sendiri, Selasa sendiri, Rabu, diatur semuanya, semua untuk kepentingan fisik. Bukannya salah itu ya, bukannya salah, itu betul. Tapi hati ini porsinya di mana di dalam hidup kita? Pernah enggak kita olahraga untuk hati kita? Olahraganya ada sendiri. Pernah enggak kita mengatur menu hati kita? Mengatur menu makanan hati. Makanan hati itu ada sendiri untuk menguatkan hati kita. Vitamin hati itu ada sendiri. Pernah enggak kita diet hati kita dari hal-hal yang menambah gemuknya maksiat di dalam hati ini? Nah, itu harus diperhatikan. Fajtahid, bersungguh-sungguh. Fa in gadarta 'alaiha, 3 hal ini paling tidak. Kalau engkau mampu menundukkan 3 sifat ini, fa in qadarta 'alaiha, kalau engkau mampu menundukkan 3 sifat ini, fata'allam kaifiyatil hadar min bagiyati min rub'il muhlika. Kalau kamu sudah berhasil menundukkan 3 sifat ini, maka setelah itu belajarlah kamu bagaimana caranya mewaspadai sifat-sifat yang lainnya selain 3 sifat ini yang kami cantumkan di kitab Ihya Ulumuddin seperti yang disebutkan tadi. Fa in ajasta an hadhihi, tapi kalau engkau belum mampu, gagal engkau dalam menundukkan 3 sifat ini, fa anta an ghairiha a'jaz, maka engkau dari selain 3 sifat ini, maka engkau akan lebih gagal lagi. 3 sifat ini kalau engkau tidak bisa menundukkan, maka 3 sifat-sifat tercela selain 3 sifat ini, maka engkau akan lebih gagal lagi dalam menundukkannya. Jadi artinya kalau engkau belum menundukkan 3 sifat ini,
nggak usah repot-repot menundukkan sifat yang lain. Tundukkan dulu 3 sifat ini. Kalau 3 sifat ini sudah tunduk, baru engkau belajar cara menundukkan sifat-sifat yang lain. Wala tadunnanna annahu taslam laka niyatun salihah fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasadi war riya'i wal ujbi. Kita di mukaddimah kitab ini kita sudah belajar bagaimana pentingnya menyucikan niat, memurnikan niat dalam menuntut ilmu. Kita sudah pelajari ini di dalam mukaddimah kan. Setiap orang yang menuntut ilmu, dia harus memurnikan niatnya terlebih dahulu. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ila aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Niat